Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 3 ayat 35, demikianlah dikatakan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, itu bukan hanya sekedar ucapan bibir saja, bukan hanya pengakuan iman saja kita menjadi pengikut Kristus, tetapi kita harus memperjelas kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena banyak orang yang menyatakan dirinya adalah percaya dan pengikut Tuhan, tetapi dalam kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Tuhan. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, di mana ketika Yesus melakukan pengajaran di salah satu bait, dia mengajarkan kepada banyak orang bagaimana mengikut Tuhan dan bagaimana mempercayai akan datangnya kerajaan Allah. Namun di tengah-tengah pengajarannya, ibu yang melahirkannya dan saudara-saudaranya datang. Dan semua orang yang mendengarkan pengajaran itu memanggil Yesus dengan berkata, saudaramu sudah menunggu di luar. Tetapi perkataan ini bukan mau mengatakan bahwa yang di luar itu bukan saudaranya, tetapi Allah mau menegaskan dan menekankan bahwa setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, harus memiliki ciri khas dan memiliki tekad dan memiliki yang namanya kesetiaan. Apa itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah. Jadi siapakah kita yang melakukan kehendak Allah, maka dialah pengikut Kristus. Maka dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Karena disinilah kita mau memperlihatkan cara hidup kita. Karena dengan perkataan belum tentu kita melakukan kehendak Allah. Dengan hanya mengatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan, dengan hanya kita datang ke gereja berdoa dan lain sebagainya sebagai ritus agama yang telah kita jalani setiap harinya, itu belum bisa menjamin bahwa kita adalah pengikutnya. Tetapi jaminan bahwa kita adalah pengikut Allah adalah setia melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita merasa adalah orang yang sudah taat, sudah benar-benar menjadi pengikut Tuhan, maka kembalilah kita mengkoreksi diri kita. Apakah benar kita menjadi pengikut Tuhan? Karena kata kunci daripada pengikut Tuhan adalah melakukan kehendaknya. Jadi kehendak Allah lah yang ada dalam kehidupan kita, bukan kehendak daging kita, bukan kehendak pikiran kita, bukan kehendak perasaan kita dan lain sebagainya, tetapi kita masuk dalam kehendak Allah agar kita benar-benar menjadi pengikut Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang memberkati kehidupan kami. Ajari kami untuk benar-benar melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Sebagai umat-Mu, sebagai yang telah Engkau pilih, biarlah kami Tuhan masuk dalam kehendak. Berkatilah kehidupan kami dan pekerjaan kami, agar apa yang kami hidupi dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu,
dan memberikan buah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.